Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darini amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian hadis kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan kita kaji hadis yang terakhir yang terdapat di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu hadis yang ke-42. Mudah-mudahan dari sejak awal sampai akhir nanti apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Rasulullah. Ya, ini berarti adalah hadis qudsi, wahai pemirsa. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya engkau, selagi engkau mau berdoa kepadaku atau meminta, mengharapkan sesuatu kepadaku, maka akan aku ampuni ya, apa yang ada padamu. Ini maksudnya adalah dosa-dosa kita ya. Ala makana minka wala ubali ya, meskipun mau seberapa banyak saya tidak pedulilah ya. Ya abna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, meskipun dosa-dosamu itu memenuhi langit, memenuhi seluruh gumpalan awan di langit misalnya, tsummastaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Meskipun seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan yang memenuhi dunia ini, memenuhi bumi ini, kemudian engkau menemui aku atau menjumpaiku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu pun, maka pasti aku pun akan menjumpaimu, menemuimu ya, dengan ampunan ya, meskipun dosa-dosa yang engkau bawa itu memenuhi seluruh isi dunia atau isi bumi. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disampaikan bahwa ini merupakan hadis hasan sahih. Baiklah para pemirsa rahimakumullah, coba kita telisik apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi syarifi ila 'azimi rahmatillahi ta'ala wa fadlihi wa karamihi.
Melalui hadis qudsi yang sangat mulia ini, atau di dalam hadis qudsi yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan, memberikan petunjuk kepada kita semua betapa agungnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, juga betapa luar biasanya keutamaan dan juga kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunadi ibna Adam kay ya'uda ila rabbih ta'ian mustaghfiran tami'an fi rahmatillah. Yaitu ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua atau menyeru kepada kita semua selaku anak cucu Adam ini supaya kembali kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Kembali dalam keadaan apa? Kembali dalam keadaan punya keinginan kuat ya, sebagai orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya meminta ampun, tetapi juga tami'an fi rahmatillah, yaitu sangat berkehendak, ingin banget mendapatkan rahmatnya Allah. Fa'alamahu annahu idza da'ahu ghafara lahu. Maka kemudian Allah pun memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika siapa saja di antara kita ya ada yang meminta kepada Allah, menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa ghafara dzunubahu walau kanat min al-ardi wa waslat ila as-sahabi wa huwa arhamur rahimin. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa yang kita miliki, kesalahan yang kita miliki itu memenuhi dunia atau memenuhi bumi ini, atau juga dosa kita memenuhi sampai kepada langit-langit dunia ini, itu akan diampuni oleh Allah. Mengapa? Fahuwa arhamur rahimin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha yang paling maha di antara maha, yang penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, inilah para pemirsa sekalian, kenapa kita tidak boleh untuk memvonis orang, merendahkan orang dikarenakan mungkin ada seseorang yang menurut pandangan kita perilaku kejahatannya demikian banyak atau dosanya melimpah menurut pandangan kita, lalu kemudian kita hujat dia, kita vonis dia. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah sendiri pun sudah menjamin bahwa siapapun yang datang kepadaku, dia minta ampun kepadaku meskipun dosanya setinggi langit sedalam lautan, itu pun masih akan aku ampuni, dengan syarat satu, kata Allah, wa'alam ayyuhal insan annaka idza lam tusyriku billahi wa ahsanta dhanna bi thumma mitta faqad ghafara laka dzunuba wa astaghfara laka al-uyuba. Dan ketahuilah wahai para manusia, sesungguhnya ketika engkau ya, meskipun dosamu banyak setinggi langit, sedalam lautan, seluas dunia ini, selama engkau tidak mempersekutukan aku, kata Allah, engkau juga masih husnudzon kepada aku. Husnudzon itu artinya berbaik sangka kepada aku bahwa aku pun akan mengampunimu. Engkau husnudzon kepada aku bahwa aku tidak akan mengazabmu, tidak akan menghukummu. Lalu kemudian engkau mati, maka Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan juga akan menutup seluruh aib yang ada padamu. Jadi inilah para pemirsa sekalian betapa hebatnya rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita selaku hambanya. Bahkan ya siapa saja di antara kita mungkin yang pernah atau banyak sekali dalam sejarah lembaran hidupnya kekeliruannya banyak. Mungkin kalau ada 42 halaman, ini 41 halamannya dosa semua. Mungkin hanya satu halaman yang berisi kebaikan. Tapi di antara kebaikan itu masih ada catatan dirinya yang memanggil-manggil Allah, meminta kepada Allah, menyesal kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas 41 halaman dosanya.
itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, bagi kita yang memandang melihat saudara kita, kawan kita yang mungkin saat ini sedang berada di jalan yang tidak pas, di jalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah, doakan. Mudah-mudahan dengan itu sahabat kita, saudara kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan dihujat, jangan divonis, apapun mungkin yang bahkan mungkin sudah melampaui batas lah katakanlah ya. Tapi tidak boleh kita menjatuhkan hukuman sendiri kepada mereka. Apalagi dalam konteks negara kita, maka tidak ada satupun warga negara yang boleh untuk menjatuhkan hukuman dengan tindakan-tindakan sendiri. Itu ada yang mengurusnya, itu ada petugasnya. Bagi kita sesama umat Islam, sesama muslim, doakan yang terbaik. Ya. Ini kadang-kadang kita keliru ya, sangat-sangat keliru. Kita memandang mungkin pemerintah kita, mungkin ada di antara kita memandang pemerintah kita atau para pejabat-pejabat kita, para pemimpin kita, seolah-olah semuanya keliru semua. Lalu kemudian kita menghujat, mencela, mencaci maki. Ini tidak diperkenankan oleh agama kita. Ajukan masukan, ajukan kritik yang baik, yang konstruktif, untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Misalnya keluar dari jalur, sampaikan nasihat yang baik supaya kembali ke jalur yang sebenarnya. Karena kita ini sebenarnya oleh Allah tidak diutus menjadi hakim tunggal terhadap kesalahan manusia, tidak. Tetapi kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat yang terbaik agar supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu keluar dari rel-rel atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan ini semua kita menjadi sadar para pemirsa bahwa yang patut kita cermati, yang patut kita sadari bahwa iblis beserta keturunannya itu, beserta anak-anak buahnya, mereka akan senantiasa membisikkan kepada kita, ya, seolah-olah kita ini tidak punya kesalahan, seolah-olah ini kita tidak punya dosa. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa tidak pernah punya kesalahan, kita merasa tidak pernah punya dosa, sehingga dengan itu kita tidak pernah mau minta ampun kepada Allah. Inilah yang selalu diusahakan oleh para syaitan, membisikkan kepada kita, mempengaruhi hati kita supaya kita selalu merasa yang paling benar, selalu merasa menjadi orang yang paling bersih, sehingga dengan itu kita tidak mau meminta ampun kepada Allah. Dan inilah justru yang paling berbahaya. Oleh karenanya, sebagai manusia hamba Allah, kita harus merasa bahwa kesalahan kita banyak, kekeliruan kita banyak, dosa kita juga banyak, sehingga dengan itu kita terus berupaya untuk segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah, sehingga insya Allah nanti ketika kita menjumpai Allah, bertemu atau menemui Allah dalam keadaan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, seberapa banyak dosa kita, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Dan jika kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.